Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar fikih tentang doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Doa. Nah, anak-anak pasti pernah berdoa kan, bahkan selalu. Ya, seperti yang kita lakukan tadi sebelum memulai pembelajaran. Doa itu apa sih? Nah, doa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya setiap waktu dan dimanapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba-hambanya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, doa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh manusia untuk berdoa kepadanya. Nah, yang tidak mau berdoa itu dianggap sebagai orang yang sombong dan balasannya adalah neraka jahanam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, maka dari itu anak-anak, kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nih mungkin seringkali bertanya, kenapa doa kita sering tidak segera dikabulkan kepada Allah, oleh Allah. Nah, hal itu mungkin terjadi selain karena rahasia kehendak Allah, mungkin juga ada beberapa syarat yang kita lewatkan. Nah, syarat-syarat atau adab berdoa itu yang sebaiknya kita perhatikan diantaranya adalah hendaklah kita bertaubat sebelum berdoa, karena manusia tidak akan pernah terlepas dari salah dan dosa. Lalu berdoalah dengan rendah hati dan lemah lembut. Jangan berlebihan dalam berdoa dan jangan terlalu mengeraskan suara, karena Allah Maha mendengar. Selanjutnya adalah yakinlah atas doa kita dan jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika berdoa kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Kita tidak boleh berputus untuk berdoa kepada Allah. Lalu, mulailah doa dengan menyebut asma Allah dan salawat kepada Rasul-Nya. Seperti, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang kelima, carilah waktu yang tepat untuk berdoa. Seperti setelah sholat fardu atau sholat 5 waktu. Kemudian saat sholat tahajud, selanjutnya pada hari Jumat, kemudian waktu antara azan dan iqomah, dan terakhir waktu seseorang sedang berpuasa. Nah, yang keenam, penuhilah perintah Allah dan jauhilah larangannya, karena Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa jika orang itu memenuhi seruannya. Nah, selanjutnya Allah
adalah tempat meminta segala hal yang kita butuhkan. Nah, ketika kita tidak meminta pun Allah tetap memberikan nikmat kepada kita. Jadi, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, anak-anak sekalian, berikut adalah manfaat dari doa, yaitu yang pertama, akan mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Nah, seperti dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas yang dijelaskan bahwa Allah merupakan satu-satunya tempat meminta pertolongan. Maka jaminan dari Allah untuk yang meminta kepadanya adalah Dia pasti memberikannya. Yang kedua, akan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, semakin sering kita berdoa, berarti semakin sering kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah. Jadi kita harus yakin bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Nah, jika doa kita tidak segera dikabulkan, maka di sisi Allah tetap bernilai ibadah. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan, Allah pasti membalasnya dengan kebaikan. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat selalu senantiasa berdoa kepada Allah dan yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.